warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pembangunan Masjid Widilia, para pengurus KKM, para pengurus Majelis Taklim, Bapak Ibu, para sesepuh, tokoh masyarakat dari berbagai tempat yang datang dari sekitar Widilia dan Citra Indah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semua, melancarkan semua yang kita lakukan dengan wasilah kita hadir di majelis ilmi ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini insya Allah kita akan membahas mengenai surah An-Nisa ayat 144. Surah An-Nisa 144. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira illa alladhina tabu wa aslahu wa i'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi fa ulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahu al-mu'minina ajran 'azima. Ma yaf'alu Allahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima. La yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an 'alima. In tubdu khairan aw tukhfu aw ta'fu an su'in fa inna Allaha kana 'afuwan qadira. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila. Ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalimat ini seperti biasa merupakan kalimat yang di dalamnya ada perintah dari Allah khusus kepada orang-orang yang beriman. Setiap disebut ya ayyuhalladzina amanu, maka ada perintah yang
harus diberikan perhatian oleh orang-orang yang beriman. Apa perintahnya? La tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin. Janganlah kalian menjadikan orang-orang kafir sebagai penolong, sebagai pelindung, sebagai kawan setia dengan menyepelekan atau tidak mengambil aulia itu dari orang mukmin. Ayat ini Bapak Ibu sekalian kelanjutan dari yang kemarin. Minggu yang lalu Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menjadikan orang-orang munafik sebagai pelindung. Nah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menjadikan orang-orang kafir sebagai pelindung. Dengan tidak memilih orang mukmin. Pelindung dalam apa ini? Pelindung dalam banyak hal. Misalnya, kalau kita sudah menjadikan orang kafir atau orang munafik itu sebagai pelindung, maka nanti rahasia yang terdapat pada kalangan orang-orang mukmin itu nanti kita sampaikan kepada mereka. Ada hal-hal yang terjadi pada orang mukmin secara internal. Nanti ini akan terbuka bagi orang-orang yang menjadi musuhnya orang mukmin. Kalau dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia, dulu kita mengenal adanya penjajah. Kita mengenal adanya penjajah. Di antara orang-orang Indonesia, warga Indonesia, itu nanti ada di antara mereka yang menjadi anteknya penjajah. Apa yang terjadi pada orang-orang yang menjadi anteknya penjajah tadi? Yang terjadi adalah dia yang akan membuka rahasia yang ada pada orang-orang Indonesia. Dialah yang akan nanti menyampaikan kekurangan dan kelebihan yang ada pada bangsa Indonesia. Demikian juga kalau kita menjadikan orang kafir sebagai wali, sebagai penolong, sebagai pelindung, maka orang itu nanti dengan sukarela akan menyampaikan banyak hal yang sebenarnya menjadi rahasia yang ada di orang-orang mukmin. Dia akan menyebutkan kekurangannya orang mukmin itu di sini, kelebihannya di sini. Dia akan sebut tokoh-tokohnya. Jadi dia akan mengungkap apa yang ada pada orang mukmin itu kepada musuhnya. Musuh orang mukmin adalah orang kafir, orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an jelas musuhnya orang mukmin itu dua, yang kelihatan adalah orang kafir, yang tidak kelihatan adalah setan. Oleh sebab itu pada ayat ini orang mukmin dilarang untuk menjadi anteknya orang kafir. Kenapa? Karena dia bakal menjadi pengkhianat. Jadi sebabnya itu karena dia akan mengkhianati terhadap orang-orang mukmin. Ini yang dilarang. Bagaimana dengan yang lain? Dengan muamalah. Orang mukmin diperbolehkan bermuamalah dengan orang kafir, boleh. Dia mengadakan niaga, boleh. Dia membantu orang kafir dalam kaitannya dengan muamalah, boleh. Dia bersedekah kepada orang kafir, boleh. Berinfak kepada mereka, boleh. Nah di situ. Yang tidak boleh itu adalah kita menjadi anteknya mereka. Bahasa yang lebih keras lagi, nggak boleh menjadi cecunguknya mereka. Karena dengan menjadi anteknya itu, maka kita akan membongkar kebaikan-kebaikan yang ada pada orang mukmin. Kita juga akan membongkar kelemahan-kelemahan orang mukmin. Ini yang tidak diperbolehkan.
Maka yang tidak diperbolehkan itu kepada orang kafir, kepada orang munafik. Aturiduna, apakah engkau menginginkan? Jadi kalimat ini adalah kalimat yang kalau dalam bahasa Arab ini bahasa keras. Kita menginginkan menjadi anteknya saja nggak boleh. Bagaimana benar-benar menjadi anteknya? Pasti nanti kita dibenci oleh semua orang mukmin. Sama dengan tadi, di tengah perjuangan melawan penjajah, ada orang-orang yang menjadi kaki tangannya penjajah. Bagaimana orang-orang yang berjuang kepada mereka? Nah, di sini pasti mereka akan benci, pasti mereka akan mengatakan ini pengkhianat. Nah, di situ. Oleh sebab itu kalimat aturidu, nah apakah engkau menginginkan? Anta ja'alu lillah, Allah menjadikan alaikum kepada kalian, menjadikan apa? Sultanan mubina, menjadikan alasan yang jelas untuk menghukum kalian. Jadi apa ini maksudnya? Maksudnya adalah ketika orang itu berkhianat, dan pengkhianatan ini merupakan pengkhianatan yang besar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan menghukum dia. Oleh sebab itu berkeinginan saja nggak boleh gitu. Berkeinginan saja nggak boleh. Saya pengen jadi anteknya Belanda misalnya gitu, nggak boleh. Karena perjuangan kita adalah perjuangan melawan penjajah. Sama dengan saya pengen menjadi anteknya orang-orang kafir, orang-orang munafik, tidak boleh. Baru berkeinginan tidak boleh, apalagi betul-betul menjadi. Nah, ini. Oleh sebab itu kita harus bisa membedakan bagaimana menjadikan mereka sebagai pelindung, sebagai kawan setia. Kalau sudah kawan setia itu kan kita ngomong itu nggak kerasa, kita ngomong banyak hal nggak kerasa, padahal omongan kita itu diserap, dijadikan sebagai titik untuk menghancurkan orang-orang yang beriman. Maka kalimat aturidu, nah ini kalimat yang sangat keras kalau dalam bahasa tafsir. Kalau orang mengetahui makna yang terkandung di dalamnya, berkeinginan saja nggak boleh, apalagi betul-betul menjadi antek daripada orang-orang kafir dan orang munafik. Lalu setelah Allah berbicara tentang orang kafir, kita tidak boleh menjadikan mereka sebagai pelindung. Allah berbicara lagi mengenai orang munafik. Innal munafikina, sesungguhnya orang-orang munafik, fit darkil asfali minan nar, mereka akan berada pada tingkat yang terendah dari neraka. Jadi sama-sama nggak boleh menjadikan mereka sebagai pelindung. Lalu Allah menegaskan, orang munafik itu masih lebih sadis, mereka akan mendapatkan siksaan yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala dibanding orang kafir. Kenapa? Pertama, kata para mufassir, Imam Al-Maraghi, kemudian Prof. Quraisy, Asy'arawi di situ mengatakan, yang pertama karena orang munafik itu memiliki substansi kekafiran yang persis sama dengan orang kafir. Kalau orang kafir jelas banget, posisi mereka itu jelas bahwa mereka bertentangan dengan orang yang beriman. Tapi kalau orang munafik ini lebih canggih lagi, dia masih masuk di kalangan orang-orang yang beriman. Dia masih ikut sholat, dia masih ikut dalam perjuangan mereka, sehingga mereka ini dalam posisi yang tidak begitu jelas, ini benar-benar munafik atau dia benar-benar beriman. Oleh sebab itu maka posisi yang seperti ini diletakkan dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pembalasan yang maksimal. Kalimat ad-dark
Ad-dark ad-darajat gitu. Ad-dark itu artinya semakin rendah dia semakin keras siksaannya. Maka di sini dikatakan fid darkil asfali, pada tingkat yang paling rendah. Jadi di neraka itu semakin rendah di dasarnya itu dia semakin panas. Berbeda dengan darajat. Kalau darajat itu di surga itu semakin tinggi tingkat surganya semakin nikmat. Itu bedanya antara ad-dark dengan ad-darajat. Kalau ad-dark itu semakin ke bawah dia semakin tersiksa. Kalau ad-darajat itu semakin ke atas itu semakin nikmat. Sama dengan hotel. Hotel bintang 1, hotel bintang 2, hotel bintang 3, 4, 5, semakin bintangnya banyak, semakin nikmat. Kebalikannya dengan siksaan. Semakin dia di bawah, semakin tersiksa. Maka di sini disebutkan fid-darkil asfali minan nar. Walan tajida lahum nasira. Dan dia tidak akan pernah mendapatkan seseorang yang bisa menolong dirinya. Ini orang-orang munafik. Maka orang munafik ini jauh lebih sulit posisinya nanti ketika berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika mereka dalam keadaan di dunia, hidup di dunia, mereka mengacaukan keadaan. Kalau yang kafir tadi jelas, kita jelas, oh ini yang kafir, ini musuh-musuhnya jelas. Tapi yang munafik ini yang sulit. Oleh sebab itu para ulama mengatakan ternyata orang munafik itu bertingkat-tingkat. Di antara orang yang beriman itu juga ada orang munafik. Ngomong kalau ada pertemuan, tapi begitu pelaksanaannya nggak bisa orang ini dipegang, munafik. Hebat kalau ngomong tapi pelaksanaannya kagak ada, munafik. Ngomongnya bagaimana, nanti pelaksanaannya bagaimana, beda juga, ini orang munafik. Atau orang yang keluar dari kesepakatan, sudah disepakati begini, lalu dia keluar dari kesepakatan itu, atau mencari-cari yang sudah disepakati kesalahannya. Nah ini juga beberapa indikasi dari sifat munafik. Sehingga karena para ulama tadi itu membagi sifat munafik itu bermacam-macam, maka di antara orang yang beriman itu juga ada nanti yang berada di neraka karena sifat kemunafikannya. Neraka yang paling ringan bagi orang munafik nanti disebut dengan neraka hawiyah. Mereka di situ ditempatkannya. Kayaknya mukmin, kayaknya beriman, kayaknya orang-orang baik-baik, tapi ternyata ada sifat kemunafikan di situ yang merusak amal-amal solehnya. Illal ladzina tabu, kecuali orang-orang munafik ini mau bertaubat. Mau bertaubat itu artinya apa? Menghilangkan semua sifat kemunafikannya, menggantinya dengan sifat untuk tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan illal ladzina tabu. Apakah cukup bertaubat? Tidak, gitu. Wa aslahu. Dia selalu berupaya untuk lebih baik. Islah itu apa artinya? Dia selalu meningkatkan posisinya, keadaannya, keimanannya. Kita semua ini dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita. Melalui apa? Melalui thalabul ilmi. Dengan mencari ilmu kita bisa dapat pendalaman agama. Contoh misalnya di banyak tempat di bulan Ramadan ini kita sholatnya sholat tarawih. Sholat tarawih itu kan
diakhiri dengan witir misalnya. Ada hadis yang mengatakan tidak boleh 2 witir dalam satu malam, la witroni fil lail. Buat siapa itu? Buat satu orang yang dia melaksanakan 2 witir, tidak boleh. Bagaimana kalau di masjid itu seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu dipakai sholat untuk rombongan-rombongan, witirnya banyak, boleh atau tidak? Ya boleh, karena yang melaksanakan bukan satu orang. Maka dalam kaitannya dengan witir itu 1 kali aja dalam semalam. Tidak boleh setiap orang atau 1 orang melaksanakan 2 witir. Tapi kalau rombongannya berbeda, ya boleh. Di situ perlu pemahaman konteks. Kalau orang baru memahami teksnya hadis, nggak akan paham dia. Tapi kalau orang sudah memahami konteksnya, nah, baru nanti dia mendapatkan kepahaman yang lebih mendalam. Dalam ibadah kita perlu pendalaman. Dalam ibadah itu kita perlu pendalaman. Contoh yang paling mudah, kita sholat. Gitu. Sholat itu perlu kita dalamkan, terus kita dalamkan. Bagaimana kita sholat yang semula tidak memahami makna-makna yang terkandung dalam bacaan-bacaan sholat, lalu kita pelajari satu demi satu. Kalau dalam pengalaman itu biasanya yang sulit diterjemahkan itu justru duduk di antara 2 sujud. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni, itu artinya apa gitu. Kalau yang lain itu kelihatannya mudah, at-tahiyatul mubarakatus shalawatu thayyibatullah, gampang itu gitu. Sami Allahu liman hamidah, gampang. Subhana rabbiyal a'la, gampang. Tapi begitu Rabbi firli warhamni wajburni, ini apa artinya? Nah, semakin kita mengetahui makna yang ada dalam kandungan sholat yang kita baca, maka semakin khusyuk. Maka banyak pelatihan sholat khusyuk. Tapi kalau maknanya saja tidak tahu, nggak akan pernah khusyuk. Maka khusyuk itu harus dimulai dengan memahami apa yang kita baca. Baru kemudian kita bisa menghayatinya dengan indah. Baru kemudian kita bisa menjadikan sholat kita itu seperti terapi. Nah, di situ. Oleh sebab itu perlu pendalaman keagamaan yang terus-menerus, karena pendalaman keagamaan itu akan mendalamkan ibadah kita. Kalau kita tidak mendalami, selamanya kita akan begitu. Orang punya paham tentang satu agama, tentang sholat, tentang puasa, dari dulu sampai sekarang gitu aja, tidak bertambah. Padahal ulama itu nanti bermacam-macam pendapatnya. Lalu kita harus memilah di antara berbagai pendapat itu. Kira-kira pendapat ini sesuainya kapan? Ada pendapat yang kita anggap sekarang belum cocok, tapi pada saatnya nanti pendapat itu yang paling cocok. Contoh misalnya zakat. Zakat fitrah itu boleh enggak dengan uang? Dari situ. Nanti sebagian ulama di awalnya itu tidak membolehkan kecuali Imam Hanafi. Lalu kalau kita lihat dengan kondisi sekarang bahwa kebutuhan untuk Idul Fitri itu bukan hanya beras, bukan hanya makan, malah mungkin lebih mudah menggunakan uang, maka ulama nanti cenderung nanti ke sana. Tetap memang yang utama itu adalah makanan pokok, ini yang awalnya. Tetapi tidak salah kalau memberi itu dalam bentuk uang. Nah, di sini perlu memahami teksnya seperti apa, konteksnya juga seperti apa. Maka pada ayat ini, illal ladzina tabu wa aslahu. Orang munafik tadi itu harus bertaubat. Lalu kemudian wa aslahu, harus memperbaiki terus perbuatannya. Islah ini selama hidup. Jadi jangan pernah menganggap oh saya sudah. Ketika orang menganggap oh saya sudah, saya nggak perlu deh ke sana, orang itu akan berhenti. Hidayah yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayahnya akan berhenti dia. Tapi kalau dia mau mencari, hidayah itu tidak ada habisnya. Sampai kita meninggal, hidayah Allah itu masih ada.
Kita bisa kesini adalah hidayahnya Allah. Kita bisa nambah sholat sunnah, itu hidayahnya Allah. Kita bisa melaksanakan kebajikan apapun, di dalamnya itu ada hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kepada orang munafik ini, yang ketiga, wa'tasamu billah. Dia harus berpegang teguh pada perintahnya Allah. Apa itu? Al-Quran. Jadi kita semua ini harus iktisam bil Quran. Tidak ada satu orang yang beriman pun yang harus lepas dari Al-Quran. Dia harus berpegang teguh kepada Al-Quran, karena Al-Quran itu yang menjadikan kita untuk kembali ke situ ketika kita melakukan perbuatan salah. Maka sebaik-baiknya orang adalah orang yang memperbaiki kesalahannya. Kalau orang nggak mau memperbaiki kesalahannya, udah tanda dia semakin sulit dia untuk mendapatkan hidayah. Maka di sini yang ketiga adalah wa'tasamu billah. Kemudian yang keempat, wa akhlasu dinahu lillah, dan dia harus mengikhlaskan ibadah itu karena Allah. Allah menyebut ibadah dengan din karena memang ibadah itu memang letaknya pada agama. Maka ketika orang beribadah, ibadahnya itu tidak tertuju kepada Allah, dia batal, dia tidak diterima dia. Banyak orang melaksanakan ibadah tapi tertujunya bukan kepada Allah, maka dia batal. Oleh sebab itu keikhlasan itu ada dua. Ketika keikhlasan itu pada hal-hal yang sifatnya ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu yang mana? Sholat yang fardu, ibadah mahdhah. Puasa Ramadan, ibadah mahdhah. Zakat mal, itu ibadah mahdhah. Lalu kemudian haji, itu ibadah mahdhah. Maka 4 hal ini harus ikhlas betul. Tujuannya itu karena satu, karena Allah. Maka puasa kita itu karena Allah. Kita niat nawaitu soma wadin an adai fardi syahri ramadhana hadisa nanti lillah. Coba kita salat juga begitu. Usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillah. Gitu. Harus dia yang mahdhah itu harus tertuju kepada Allah, tidak boleh dicampur. Tapi yang di luar mahdhah boleh dicampur. Kita sholat tahajud, tujuannya apa? Saya punya urusan dunia yang saya sertakan dalam niat itu, boleh. Anak-anak kita mau ujian, dia kemudian puasa Senin Kamis, niat ya Allah semoga ujian saya nanti diberikan kemudahan kelulusan, boleh. Ini dalam hal yang ghairu mahdhah itu boleh. Tujuan-tujuan kita yang baik, yang sejalan dengan kebaikan itu diniatkan di situ. Maka niat yang seperti itu tidak mengurangi keikhlasan kita. Sama kalau kita becek tahu Bu, becek ini bahasa dari timur sana itu, yang orang-orang barat nggak tahu dia. Jadi kalau ada orang ngadain resepsi, lalu kemudian kita datang, kita pakai amplop, ditulis dari siapa ini? Oh, ini Pak Ahmad. Nah di situ. Kenapa perlu ditulis? Kalau ibu tidak nulis, nanti ketika ditulis oleh keluarga daripada tuan rumah itu, ini kayaknya si ibu itu nggak datang ya. Nah gitu. Saking banyaknya orang dia lupa bahwa dia udah cium pipi, ya kan? Cium pipi itu bisa lupa, udah cium pipi kanan. Ternyata kayaknya ibu itu nggak ada deh, karena di dalam catatannya nggak ada. Nah di situ kita perlu menuliskannya. Kenapa? Bukan kita tidak ikhlas, kita ikhlas. Cuman itu perlu dituliskan karena yang datang itu bukan hanya kita, ratusan orang datang. Nah di situ, maka kita perlu menuliskannya itu semata-mata untuk mengingatkan kepada yang ada di situ bahwa kita juga hadir. Kalau Bapak tidak nulis ikhlas benar, hilang dia. Ini hilang, namanya hilang di catatannya itu. Nah di situ. Maka di dalam ibadah yang ghairu mahdhah kita boleh meniatkan sesuatu.
Dalam puasa-puasa yang sunnah kita boleh, dalam umroh kita boleh meniatkan sesuatu. Tapi kalau yang mahdoh betul-betul dinahu lillah, ibadah kita itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang munafik itu sudah memiliki 4 kriteria seperti itu, faulaika ma'al mu'minin, maka dia sudah masuk dalam kelompok orang mukmin. Sudah tidak diragukan lagi. Ya, karena dia udah kelihatan setelah dia bertaubat tadi, dia menjadi lebih baik lagi. Wasaufa yu'tillahul mu'minina ajran adima. Orang munafik yang tadinya orang munafik lalu menjadi orang-orang mukmin yang beneran, itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang agung. Bagaimana dengan orang mukmin yang sejak kecil dia orang mukmin, memperbaiki terus amalan-amalannya sampai tua, lalu meninggal dalam keadaan iman? Kira-kira pahalanya seperti apa, Bu? Bisa berlipat-lipat dibandingkan orang munafik tadi. Orang munafik lalu menjadi orang mukmin saja, Allah memberikan janji dia akan dikasih pahala yang agung. Kalimat yang lebih agung lagi apa kira-kira? Maka orang-orang yang seperti kita, yang sejak kecil sudah dalam keadaan Islam, terus diperbaiki keislamannya, terus diperbaiki kualitas ibadahnya, Allah akan memberikan pahala itu bukan hanya agung. Kalimat yang lebih baik dari agung itu apa? Nah, di situ akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya ajrun adim, tapi lebih dari itu. Karena bagi orang-orang yang seperti ini, ketaatannya itu tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ketaatan itu tulus, apa balasannya Allah? Balasannya Allah itu tidak terhingga. Maka kadang ada orang yang beriman dari kecil, dia iri sama orang yang baru masuk Islam. Baru masuk Islam, jadi orang baik, lalu meninggal dunia, iri katanya. Kalau gitu enak ya, semua dosa-dosa dia dihapus. Lah, punya dia kan lebih dari itu. Kenapa dia lebih dari itu? Dia menetapkan diri dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha dengan semua hal itu untuk tidak keluar dari ketaatan. Maka orang yang seperti ini jauh lebih berat usaha yang dilakukannya untuk senantiasa berada di jalan Allah. Oleh sebab itu pahalanya juga tidak terbatas. Nah, disinilah harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semua amalan kita ini menjadi tidak terbatas. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan jika kamu beriman. Kalimat ini sekaligus menegaskan kepada kita, kalau ada orang yang sudah beriman lalu hidup di dunianya tidak begitu beruntung, itu bukan berarti Allah menyiksa dia. Tidak ada manfaatnya bagi Allah Subhanahu wa taala menyiksa orang yang beriman, menyiksa orang yang bersyukur. Tidak ada manfaatnya. Kenapa tidak ada manfaatnya? Karena berlaku hukum di sisi Allah, manusia itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan amalannya. Dia sudah beriman, tidak aktif dia di majelis, tidak aktif dia di masjidnya, tidak aktif. Kira-kira dapatnya seperti apa? Ya sesuai dengan tidak aktifnya. Dia beriman, tapi dia aktif terus gitu. Jadi kalau orang lillah itu aktifnya dia nggak peduli sama orang lain nggak aktif, enggak, tidak peduli sama cuaca yang kemarin itu. Oh yang ini nggak datang, dia tetap aja datang. Oh yang ini tidak join lagi, nggak apa-apa. Kenapa? Karena kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Maka pada kalimat ini perhatikan Bapak Ibu, Allah mendahulukan kalimat in syakartum.
Allah mendahulukan kalimat bersyukur daripada beriman. Kenapa? Karena kalau orang itu pandai bersyukur, bisa mengantarkan dia itu memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang-orang yang baik, yang mereka belum beragama Islam. Kita selalu mengatakan, ya Allah, sayang banget orang itu baik gitu. Tapi belum masuk Islam. Tapi kalau dia orang yang ahli bersyukur, itu bisa mengantarkan dia untuk masuk Islam. Dalam ayat yang lain dikatakan, kebaikan seseorang itu bisa mengantarkan seseorang mendapatkan petunjuk dari Allah. Orang itu baik banget, kebaikannya ini tinggal satu langkah saja kepada keislaman. Oleh sebab itu pada ayat ini Allah mendahulukan kalimat syukur. Allah tidak akan menyiksa orang yang dia ahli syukur. Tapi bukan hanya syukur saja. Syukur itu harus diikuti dengan wa amantum. Maka keimanan itu menjadi kunci. Dia syukur saja. Ketika dia tidak beriman kepada Allah, syukurnya kepada siapa? Kepada siapa syukurnya? Nah, di situ. Kepada Tuhan dia. Makanya dia puji itu Tuhan dia. Gitu. Ini salahnya. Padahal kesyukuran itu harusnya hanya kepada Allah. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada orang. Sebenarnya kita bersyukur kepada siapa? Kepada Allah. Karena Allah yang mengizinkan itu bisa terjadi. Makanya kalau kita mendapatkan apa-apa, kita selalu alhamdulillah, ya Allah, saya bersyukur. Lalu kita berterima kasih kepada orang itu. Karena segala bentuk kesyukuran manusia harusnya itu kembalinya kepada Allah. Bisa begitu karena diizinkan oleh Allah. Nah, di situ. Maka kebaikan dengan kesyukuran ini dekat sekali. Kalau orang itu baik, banyak sekali nanti kesyukuran yang diberikan kepada dia. Sebaliknya, kalau orang itu ahli bersyukur kepada Allah, juga sama. Orang itu pengen nambah, melihat orang itu dikasih sesuatu, oh begitu sikapnya. Lalu orang bisa pengen nambah, ya Allah, saya ingin tambah kebaikannya. Saya kasih dia yang lebih, karena dia berbeda dengan yang lainnya. Nah, di situ sikap syukur itu ternyata bisa melahirkan kebaikan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan in syakartum. Tapi tidak hanya syukur saja. Tapi ditambah wa amantum. Maka keimanan itu menjadi kunci dari diterimanya amal itu bisa kembali kepada seseorang. Kalau tidak beriman nggak bisa. Wa kana Allahu syakiron alima. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah maha mensyukuri. Bapak berbuat baik, sudah beriman berbuat baik, Allah bersyukur. Maka Allah memuji orang yang beriman, yang berbuat baik, yang berusaha untuk menjauhi dari perbuatan yang maksiat, dipuji oleh Allah. Allah memuji kepada malaikat. Kenapa? Karena malaikat itu perbuatannya itu hebat sekali, dia konsisten dengan perbuatan baik, dan dia nggak akan pernah putus untuk melakukan perbuatan baik. Allah memuji kepada para nabi, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman pertanyaannya, Allah memuji enggak kepada orang kafir, kepada orang munafik, coba, kepada setan? Tidak. Karena mereka keluar dari kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kuncinya. Maka perbuatan kita semua itu sebenarnya disyukuri oleh Allah. Kita itu dipuji oleh Allah. Bentuk daripada pemujian itu nanti kita akan dijadikan saksi bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nanti di akhirat orang-orang mukmin itu dijadikan saksi oleh Allah. Oh iya, dia layak nggak masuk neraka. Kita mengatakan oh iya, emang dulu dia begitu perbuatannya, nah, masuk neraka dia. Jadi yang menjadi saksi itu adalah orang-orang yang beriman. Lalu setelah itu
Allah Subhanahu wa taala menyatakan, la yuhibbullahul jahra bisu. Allah tidak menyukai. La yuhibbu. Artinya apa la yuhibbu? Allah tidak rela. Orang yang dicintai itu adalah orang yang khusus. Orang yang dibenci kebalikannya. Orang yang melakukan perbuatan yang melampaui dari batasnya. Maka di sini dikatakan la yuhibbullahul jahra bisu. Allah tidak menyukai perbuatan buruk yang dilakukan dengan terang-terangan. Banyak perbuatan buruk yang dilakukan terang-terangan. Orang minum minuman keras terang-terangan. Kalau bisa diantisipasi. Orang buka aurat terang-terangan. Kalau bisa cepat diantisipasi. Nanti kalau diikutin yang lain jadi banyak, nanti dianggap itu boleh. Nah di situ. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan buruk yang dilakukan dengan terang-terangan. Tidak boleh perbuatan buruk itu dilakukan terang-terangan. Yang boleh itu perbuatan baik. Dalam bentuk apa? Minal qauli. Dalam bentuk perkataan. Nanti pada ayat yang lain disebutkan juga dalam bentuk perbuatan. Kalau dalam bentuk perkataan apa? Contohnya orang mengumpat-umpat orang lain, tidak boleh. Orang mengejek orang lain di depan umum, tidak boleh. Nah di situ. Nanti akan kembali kepada dia. Keburukan yang dilakukan itu akan kembali kepada dia. Jadi di dunia ini, Bapak Ibu sekalian, kebaikan dan keburukan itu sudah kembali kepada orang. Apalagi nanti di akhirat. Nah, di situ. Illa man zulim, kecuali orang yang teraniaya. Orang teraniaya itu boleh membalas, tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya membalasnya itu kalau tidak dibalas nanti orang menganggap dia salah, maka dia harus ngomong di situ. Jadi kalau kita benar, nggak boleh kita diam. Nah di situ. Kalau kita benar, kita harus ngomong. Nah, di TV ini banyak orang cekcok gitu. Kalau kita lihat di TV, kelihatannya yang salah itu ya. Tapi ternyata dia nggak salah dia. Kalau lihat dari asal mula kejadiannya, dia nggak salah. Nah di situ. Maka jangan cepat mengambil keputusan, menganggap bahwa yang ini benar, yang ini salah. Hati-hati di situ. Kalau kita salah, nah bahaya. Kalau salah itu kita teruskan, lebih bahaya lagi. Kita mengandung banyak dosa di situ. Maka orang yang beriman itu harus fair dia, harus objektif dia. Kalau kita tidak objektif, salah kita. Dan kalau kesalahan itu kita terus-teruskan, semakin banyak itu penyakit hati. Maka harus dilepas hal-hal yang mengganggu kita. Kalau misalnya kita dalam posisi kayaknya kita yang salah, ya udah, harus kembali kepada kebenaran. Maka di sini dikatakan illa man zulim, orang yang dizalimi yang hanya boleh membela. Oleh sebab itu kalau kita benar harus ditegakkan, harus diomongkan, gitu. Tapi ternyata kebenaran itu masih dikalahkan, itu urusannya lain. Biar nanti Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah benar, itu apalagi kebenaran itu didukung oleh banyak bukti, oleh orang-orang yang mendukung tentang kebenarannya itu, tapi mendukungnya secara objektif. Karena banyak sekarang ini orang mendukung tidak objektif. Tidak objektif gini, pokoknya kalau itu akan saya bela, pokoknya kalau urusannya begini akan saya, tidak objektif dia. Nah, itu yang tidak boleh. Makanya sandarannya harus objektif. Wa kana Allahu sami'an alima, dan adalah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mendengar, yang maha mengetahui. Jadi sebenarnya dalam keadaan apapun, kasus apapun, Allah itu sudah tahu. Allah tahu mana yang benar, mana yang salah, itu Allah sudah tahu. Allah sudah mengetahui gitu. Mau dibolak-balik seperti apa, mau digoreng-goreng seperti apa, ya Allah sudah tahu.
Siapa yang benar, siapa yang salah di situ. Oleh sebab itu semuanya akan kembali kepada Allah. In tubdu khairan au tukhfuhu au ta'fu an su'in fa innallaha kana afuwan qadira. Jika kamu menyatakan satu kebajikan kita nyatakan. Maksudnya apa? Kita dohirkan. Orang melakukan perbuatan baik, didohirkan boleh. Niatnya syiar. Tapi kalau didohirkan itu niatnya pengen selfie, pengen dikenal, nah ini yang tidak boleh. Jadi harus tahu di situ. Melakukan perbuatan baik yang didohirkan boleh. Niatnya syiar, ya Allah, semoga nanti ini menjadi syiar. Mengajak orang lain lagi. Kita misalnya dalam kaitannya dengan bangunan-bangunannya Allah, ada masjid, ada rumah sakit, ada sekolah, nah di situ boleh didohirkan kebaikannya. Kita ajak orang-orang, boleh. Siapa tahu orang yang tidak tahu nanti bisa ikut. Nah di sini. Maka di sini dikatakan diperbolehkan untuk mendohirkan perbuatan baik. Autukhfuhu, atau kita nggak usah omongin, tapi kita melakukan perbuatan baik, ada boleh. Ini lebih selamat. Tapi ini bukan selalu yang terbaik. Nah, di situ. Pada saat kita membutuhkan sesuatu yang banyak, yang itu untuk kepentingan masyarakat yang umum, boleh didohirkan. Contoh yang paling mudah, kita saweran untuk ngasih santunan kepada orang-orang yang bekerja di lingkungan kita, boleh. Gitu. Maka di situ yang penting berkontribusi. Berapa kontribusinya itu urusannya bukan lagi di situ. Tapi yang penting kita ikhlas. Maka di situ harus ditulis. Kenapa perlu ditulis? Gitu. Supaya ketahuan, supaya ngajak orang-orang yang lain. Kalau nggak digituin, nggak rame itu. Nggak banyak orang berbuat baik. Nah di situ. Kalau dengan menyampaikannya itu akan banyak orang yang memberi, maka lebih baik didohirkan. Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang ini segala sesuatunya perlu transparan. Nah, itu lebih baik didohirkan, lalu disampaikan. Nah, seperti itu. Maka dalam hal-hal yang umum didohirkan lebih bagus. Tapi kalau kita punya kebaikan-kebaikan yang sifatnya pribadi, sebaiknya orang lain nggak perlu tahu. Au tukhfuhu, au ta'fu ansu, atau kita memaafkan perbuatan buruk dari orang lain. Nih, sifat dari orang mukmin itu selalu memaafkan. Kalau ada orang mukmin begitu ada masalah dia mengatakan enggak akan saya maafkan ya. Nah, di situ. Berarti dia belum berakhlak sesuai dengan akhlaknya Al-Qur'an. Dia belum mengambil pelajaran yang berasal dari Allah yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Kita ini harus senantiasa bisa memaafkan kesalahan orang lain, perbuatan apapun dia. Au ta'fu ansu, semua perbuatan buruk itu jangan disimpan di dalam hati kita yang dilakukan oleh orang lain. Lepas saja semua. Lepas, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita maunya apa? Nanti kita akan diberikan kelonggaran hati. Harus dilepas. Ini terutama bagi ibu-ibu ya, yang sulit kadang kalau misalnya keberkaitan dengan orang, hubungan dengan orang, sulit untuk melepas. Lepas saja, pokoknya buru-buru dilepas gitu. Nanti ketemu lagi yang 00 aja lah. Nah, gitu. Mulai dari 00 aja, nggak usah yang kemarin begini, dilepas. Karena itu akan membuat kita menjadi lebih ringan. Karena itu juga akan membuat kita menjadi lebih mudah untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha kana afuwan qadira. Kita malu nanti kepada Allah kalau kita enggak mau memaafkan. Allah saja kepada orang yang sudah taubat itu dimaafkan seluruhnya. Allah saja selalu memberi maaf. Selama
selama umurnya masih ada, dia memanfaatkan umur itu untuk melakukan permintaan maaf kepada Allah, Allah ngasih permaafan. Kok kita sebagai hambanya tidak berakhlak seperti Allah Subhanahu wa taala? Nah, di situ kita harus mengikuti takhalluqu. Kita harus berakhlak seperti akhlaknya Khaliq. Karena itu Allah memiliki asmaul husna yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, sifat-sifatnya itu dalam kehidupan kita. Innal ladzina yakfuruna billah. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wa yuriduna ayyufarriqu bainallah wa rusulihi. Lalu setelah mereka ingkar, mereka ingin memisah-misahkan antara perintah Allah, perintah Rasul, atau memisah-misahkan di antara Rasul. Misalnya orang Yahudi mengakui Nabi Musa alaihissalam sebagai Nabi, tapi tidak mengakui Nabi Isa sebagai Nabi. Orang Nasrani mengakui Nabi Isa sebagai Nabi, tapi tidak mengakui Muhammad. Dia mengakui Nabi Musa sebagai Nabi. Ini tidak boleh. Maka dalam Al-Quran kita disebutkan la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kita nggak boleh beda-bedain. Semua itu adalah rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ. Cuman tugasnya berbeda-beda, yang satu pada zaman mana, yang satu pada zaman mana. Wa yaquluna, dan mereka kemudian berkata, nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd. Kami mengimani sebagian, kami mengingkari sebagian. Nggak boleh. Itu. Ada orang beriman, lalu dia mengatakan, saya ahlul hadis, nggak mau menggunakan Al-Quran, yang saya gunakan hanya hadis. Salah dia. Yang saya gunakan Al-Quran aja, saya nggak mau menggunakan Al-Hadis ataupun As-Sunnah. Salah dia. Kenapa salah? Karena sunnah itu adalah operasional daripada al-hadis. Dua-duanya kita butuhkan. Bahkan pada zaman sekarang ini kita perlu tambahan yang lain. Kita perlu tambahan ijma, kita perlu tambahan qiyas. Untuk apa? Untuk memberikan hukum-hukum yang baru yang tidak ada dalam Al-Quran sama As-Sunnah. Cloning, hukumnya apa? Kita cari di Al-Quran nggak ketemu, kita cari di Al-Hadis nggak ketemu, maka perlu ijtihad. Nah, di situ. Vaksin hukumnya apa? Tidak ada itu vaksin disebut dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah. Maka di sini perlu ijtihad. Nah, perlu ijtihad ini. Orang-orang yang ahli berijtihad, para ulama di MUI nanti akan memberikan fatwa. Nah, di situ yang kita perlu pelajari. Oleh sebab itu perlu untuk selalu kembali kepada Al-Quran sama As-Sunnah, karena dia yang paling pokok. Wa yuriduna ayyattahidu baina dzalika sabila. Orang yang kafir tadi juga menginginkan untuk mengambil jalan tengah. Jalan tengah itu apa? Antara iman dan kafir, enggak ada. Ini setengah matang, mengimani sebagian, tidak mengakui sebagian. Tidak boleh. Orang beriman itu satu. Kalau dia beriman, seluruh Al-Quran dia harus lakukan, seluruhnya harus dia imani. Kalau dia beriman, dia harus menggunakan As-Sunnah. Ulaika humul kafiruna haqqa. Orang yang berada di tengah-tengah itu tadi adalah orang yang benar-benar kafir, kata Allah. Wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Dan orang-orang yang seperti ini akan mendapatkan azab yang menghinakan, yang berasal dari Allah. Tadi orang munafik fid darkil asfal, paling bawah. Ini menghinakan. Kenapa menghinakan? Karena mereka mengambil sebagian yang menguntungkan mereka, mereka tidak mengambil sebagian yang tidak menguntungkan mereka. Nggak boleh. Orang beriman itu harus totalitas. Walladzina amanu, sedangkan orang-orang yang beriman billahi, kepada Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, walam yufarriqu baina ahadin minhum, seperti kita umat Muhammad itu nggak boleh beda-bedain nabi.
Mau Nabi Isa, mau Nabi Musa, mereka tetap nabinya Allah Subhanahu wa taala gitu. Bedanya perannya doang. Nabi Musa berperan begitu di kaumnya, Nabi Isa berperan begini. Nah, di situ. Maka kita tidak boleh beda-bedain. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kalau kita sudah berada di situ, apa kata Allah? Ulaika saufa yu'tihim ujurahum. Allah akan memberikan pahala didasarkan pada keyakinan mereka, keyakinan yang kokoh, lalu diikuti dengan amal yang soleh. Nah, di situ. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan kalau orang berada di situ setiap hari itu, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Jadi sebenarnya setiap hari kita itu diampuni dosanya oleh Allah. Antara sholat kita zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, isya dengan subuh, itu kita diampuni oleh Allah. Kita berupaya terus berada dalam ketaatan kepada Allah, kita diampuni oleh Allah. Kita dinaikkan derajatnya oleh Allah. Cuman itu nggak kelihatan gitu. Sebab kalau itu kelihatan, jadi selfie-selfiean juga gitu. Jadi semuanya kelihatan gitu. Maka tidak diperlihatkannya itu untuk apa? Untuk kemaslahatan kita. Supaya kita nggak ngerasa pahala kita itu banyak, supaya kita ngerasa ya Allah ini masih kurang, ini masih kurang, ini masih kurang. Karena hitung-hitungan kita itu kayaknya kita belum nyampe deh sepertiga dari kebaikan kita itu di jalan Allah. Pengen lihat kebaikan kita di jalan Allah, kita umur 60 tahun dikurangi 15 berarti masih 45 tahun. 45 tahun itu dibagi menjadi 3. 15. Adakah 15 tahun itu full kebaikan kita? Kayaknya kagak deh, 5 aja juga enggak. Nah gitu. Mudahnya lagi dalam 24 jam sepertiga dari urusan kita itu harus di jalan Allah. Berarti 8 jam. Adakah dalam setiap hari 8 jam itu kita udah untuk Allah? Mungkin 24 jam, 20-nya untuk kita sendiri. Nah, di situ. Nah, ternyata masih jauh. Karena masih jauh itu, maka kita selalu berharap rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulan yang bisa kita ambil, Bapak Ibu sekalian, kita harus istiqomah dalam keimanan kita. Kita harus senantiasa bertaubat dalam istiqomah itu. Bersamaan dengan itu, kita harus melakukan islah terus. Jangan sampai ini kita tergoda untuk menjadi orang-orang yang munafik, apalagi yang kafir. Karena kemunafikan dan kekafiran itu akan menjauhkan kita dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang mukmin, yang ikhlas di dalam menjalankan agama, dan kita semua harus istiqomah, karena keistiqomahan itu ada pahala yang istimewa nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, pertemuan hari ini sekaligus pertemuan yang terakhir untuk sesi sampai insya Allah bulan Ramadan ini. Nanti insya Allah akan kita sambung lagi setelah Idul Fitri. Kami atas nama pribadi dan juga DKM seluruhnya, MT, mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian, mohon maaf lahir batin. Semoga akhir dari Ramadan ini kita semakin dekat silaturahimnya, karena silaturahim itu yang akan juga mendekatkan rahmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.